Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadrati nabiyina Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram, khususan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Sayyidina Aisyah, Sayyidatuna Fatimah As-Zahra, Sayyidina Ali Hasan Al-Husain radhiyallahu anhum wa ila hadrati abina Adam wa Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismail, wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin, wa jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya'il 'arifin wal ulama'il 'amilin wal muslimin wal mufassirin, khususan si'amna wa bi'atin wa syarih wa khususan mu'alif hadha kitab syarh hikam radhiyallahu anhu wa la hadrati jami'il awliya wal ulama'il di baladina Indonesia, bersama Rasulullah radhiyallahu anhu wa la hadrati masyayikhina wa masyayikhina wa la hadrati walidina wa aqwabita semua warhamhum kama rabbawna shighara wa la hadrati jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat wa la hadrati nabihi nabi alaihi wassalam lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyyan wa bil qur'ani hukman wa imama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirat mukarramun wal mukarramat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Yang kedua kalinya, mari kita senantiasa berharap kepada Allah. Mudah-mudahan apapun sesuatu yang telah dititipkan Allah kepada kita, mudah-mudahan manfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, monggo niat kita didodok, niat ngaji semata-mata derek perintah Allah, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang manfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrabihi wa antarina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Dibuka halaman 81 ya. 81. Kaifa yutasawwaru kali kepriye den temu akal. Bagaimana mungkin bisa diterima secara logika atau secara akal seandainya ada orang yang mengatakan opo ayah jubau, mereka mengatakan jento ngaling-ngalingi hu ing Allah apa sayun suwiji-wiji wa wahale utawi Allah iku alladzi dzat sifate Allah sifate alladzi dhara kang pertelo kono sapa alladzi kang nyoto Allah nyoto nyata likul syai'in marang saben-saben suwi. Bagaimana mungkin bisa diterima secara logika, secara akal apabila ada seseorang mengatakan apa yang dikatakan Allah itu tertutupi dengan sesuatu. Loh, sedangkan Allah itu nyata pada tiap-tiap sesuatu. Kira-kira orang yang mengatakan seperti itu masuk akal betul? Jadi bagaimana mungkin? Kira-kira iso ditemui, bisa diterima secara akal kan? Seandainya ada orang mengatakan bahwa Allah itu tertutupi dengan sesuatu, sedangkan Allah itu nyata pada tiap-tiap sesuatu. Aita jala tegesi pertelo kuno sapa Allah. Allah itu nyata pada tiap-tiap sesuatu. Likuli syai'in marang suwiji-wiji. Aita jala tegesi pertelo kuno sapa Allah. Pertelo likuli syai'in marang saben-saben suwiji hatta arafahu hingga weruh apa sek hu ing Allah. Jadi makalah ini menerangkan bahwa Allah itu nyata pada tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu itu bisa dinamakan Nur Muhammad atau akuan. Jadi Allah itu bertajalli. Arti bertajalli itu menampakkan dirinya di Nur Muhammad. Jadi kan kita sudah tahu bahwa kejadian alam ini, akuan ini asalnya dari Nur Muhammad. Termasuk pulau, angin, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya
Ini asal mulanya dari Nur Muhammad. Lah Allah bertajali artinya menampakkan dirinya di tiap-tiap Nur Muhammad. Artinya Allah itu nyata bertajali menampakkan dirinya di tiap-tiap Nur Muhammad. Tinggal bagaimana kita bisa bertajali, bisa bertemu, ya, bisa memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahasanya di sini hatta arafahu hingga weruh apa sih, sampai sesuatu itu bisa memandang Allah. Kemudian yang menjadi pertanyaan kula jenengan, sudahkah kula jenengan sudah ada himmah, ada niat, ada tujuan untuk bisa memandang Allah, untuk bisa bertemu dengan Allah? Kira-kira sudah ada belum? Kalau belum salah. Kalau belum salah. Kita bisa bertemu Allah tidak harus menunggu nanti setelah mati. Sekarang, mulai sekarang harus ada himmah, ada tujuan, ada tekad yang kuat untuk bisa menjadi orang yang arif, untuk bisa bertemu Allah, untuk bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nopo alasannya? Alasannya itu apa? Yo alasannya Al-Qur'anul Karim. Allah sudah berfirman. Allah sudah mengatakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Paman mongko utawi sapa wonge barang siapapun orangnya iku kana ana kono sapa man ana iku yaju ngarep-ngarep pengin mengharap kono sapa man pengin liko arabi ketemu datang ngersane barang siapa yang mempunyai kehendak ingin bisa berjumpa dengan Allah, ingin bisa bermakrifat kepada Allah. Nah, ya ayat ini menganjurkan agar kula jenengan ada himmah, ada tujuan agar bisa memandang Allah. Ayat ini bersyukur ketika kula jenengan di saat ini ya, di saat ini batasnya sebelum mati kok sudah ada niat ingin menjadi orang yang beruntunglah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Kok uang itu nak donya itu buta, apalagi nanti di akhirat. Kemudian caranya beramal bagaimana? Fal ya'mal, caranya agar kita bisa bertemu kepada Allah bagaimana? Fal ya'mal amalan sholih, dengan beramal yang baik, baik zahir maupun batin. Jadi nggak cukup setelah zahir saja, tapi harus batin. Karena di dalam diri kita ini ada jasad, ada ruh. Ini sing pertama, okay. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sampai engkau menyekutukan, syirik dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Artinya kita masih mempunyai anggapan bisa berbuat, okay. Kita masih mempunyai anggapan
segala sesuatu masih bisa masih bisa menggerakkan, okay? Masih bisa beramal. Nah, ini namanya sirik khofi. Kenapa sirik khofi? Khofi ku samar. Kenapa dinamakan samar? Karena tempatnya di dalam hati. Masih ada selain Allah yang bisa memberi manfaat, yang bisa menolak madhor. Berarti ini sirik, menduakan Allah. Ini sing penting ya. Jadi intinya ayat ini ya, cara untuk bisa bertemu Allah menjadi orang yang arif, satu, beramal zahir batin, amal yang bagus ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai di hati kula jenengan ada sirik, menganggap masih ada selain Allah itu bisa memberi manfaat dan bisa menolak madhor, atau merasa diri kita masih bisa beramal. Ini namanya sirik khofi. Kemudian ayat yang kedua, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana yakti teman-teman ono lakum kedue sira kabeh iku fi rasulillah ing dalam utusane Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Apa uswatun hasanah? Uswatun iku suri tauladan, hasanah kan sungguh di dalam diri Rasulullah untuk kamu ada suri tauladan yang sangat bagus, yang perlu kita pegang, kita apa sing pertama, liman kedue wong kana kang ana kono sapa man, ana iku yarju ngarep-ngarep ana sapa man Allah ing ketemu Allah. Jadi pertama, orang yang mengikuti Rasulullah, di dalam jiwanya ada tujuan untuk bisa menjadi orang yang untuk menjadi orang yang bisa bertemu Jadi ketika kula jenengan di dunia ini ada tujuan pengen makrifat, pengen bisa ketemu Allah, ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, wal yaumil akhir. Yakin, percaya kalau setelah di dunia ini ada kehidupan akhir. Nah, ini berkaitan dengan Yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran, memperbanyak zikir sebanyak-banyak. Jadi satu, liman kana yarjullah, kita harus ada niat untuk bisa bertemu Allah, atau istilahnya alif billah, roh kita roh kita ada tujuan untuk bisa bertemu Allah wal yaumal akhir. Kemudian percaya bahwa kita nanti setelah mati ada kehidupan akhir. Kemudian yang ketiga apa? Memperbanyak tanda-tandanya orang arif itu apa? Al-arifuna fala yarona li anfusihim syai'a. Orang yang arif adalah orang yang merasa tidak berbuat, orang yang sudah lepas dari pengakuan. Ini termasuk keterangan di hikam pada bab pertama. Niki sing pertama. Hatta ya'tami itu alaiya, sampai tidak bergantung selain Allah. Bergantungnya hanya Allah.
bal yusyahiduna anal fa'ila al haqiqiyah wallahu ta'ala. Akan tetapi mereka itu menyatakan, meyakini, menetapkan bahwa yang berbuat itu Allah, yang menggerakkan itu Allah. Wa innahum makhlul dzalika. Mereka menyatakan, meyakini dirinya hanya tempat, nyatanya perbuatannya hanya sebagai lapangan, sebagai lapangan. Cara lapangan itu tempat. Ya, artinya sing gerakane iku Allah. Ya, makanya di sini ayat tajali kulisain, Allah itu sebenarnya bertajali di tiap-tiap sesuatu. Tajali itu artinya apa? Menampakkan dirinya di tiap-tiap sesuatu. Menampakkan dirinya di Nur Muhammad. Ya, kita dianjurkan agar supaya bisa bertajali kepada Allah. Artinya apa? Berusaha untuk melepaskan diri, melepaskan dari keakuan. Nah, caranya bagaimana? Caranya zikir nafi isbat, zikir la maujuda illallah, lahir la ilaha illallah, batin la maujuda illallah. Sing wujud Allah, nggih. Sing wujud itu terus digaungkan terus, digemuruhkan terus. Nggih. Caranya sampai kalau kita sudah ada niat berjuang untuk menggaungkan zikir nafi isbat la maujuda illallah dalam kondisi apapun, di tiap apapun, insyaallah nanti kula jenengan akan didudukan Allah pada makom aktif, pada makom usaha. Muga-muga nggih kula jenengan termasuk sebelum mati nggih ditakdir Allah oleh Allah bisa arif billah. Amin amin ya rabbal alamin. Walida kana lan krono iki marifat, walida lan krono iki marifat, walida lan krono iki marifat, kok kana ono kuno apa sae ana iku sajidan padha sujud lagu marang Gusti Allah, wa musabbikan lan padha ngaturake sembah tasbih bihamdihi serta muji Allah. Oleh karenanya ketika seseorang atau tiap sesuatu yang makrifat kepada Allah, yang sudah kenal kepada Allah, semuanya sujud, semuanya mengaturkan sembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Quran surah Al-Hadid Allah berfirman, Allah dawuh sabbaka lillahi ma fis samawati wal ardh. Sabbaka padha maca tasbih lillahi kedue Allah. Apa sing maca tasbih? Ma sesuatu no endi fis samawati kang ono yang ada di beberapa langit. Nah, kan langit kan ada tingkatan 1, 2 sampai terus nggih. Wal ardi dan sesuatu yang berada di bumi. Jadi sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya padha bertasbih. Walakin la tafqahu, tetapi ini ora paham kuno sopon sira zalika ing mengkono tasbih. Akan tetapi kula jenengan boten paham, tidak paham ibadah atau zikirnya sesuatu. Jadi ya, siapa tahu. Jadi jam 3, jam 4,
wajahku sudah Allah Akbar. Lagi, loh, kok bangun kok jam 3? Mosok kula jenengan kalah karo itu bertasbih. Secara lahir buger, tapi hakikatnya bertas. Tapi kula jenengan tidak paham. Makanya kita ketika motong ayam, motong kambing, itu disuruh untuk membaca bismillah. Kadang-kadang orang kalau sudah alim itu ketika mau memotong kambing itu takut. Nah, aku motong Allah karena di situ ada Allah, okay? Nah, caranya bagaimana biar tidak takut? Kita bertajali, merasa tidak yang memotong Allah. Caranya begitu, okay? Kalau kita nggak bertajali, hanya sekedar zikir, kadang-kadang saya memotong, di situ ada caranya agar kita tidak ada kendala dengan cara kita harus bertajali. Yang memotong bukan kita, tapi Fakulu sain mongko utawi saben. Fakulu sain mongko utawi saben-saben suwiji. Tapi Fakulu syai'in mongko utawi saben-saben suwiji iku arifun weruh bi kelawan Allah ala qadri tajalihi ing atase kira-kirane pertelane Allah lahu marang suwiji-wiji. Jadi tiap-tiap sesuatu ini sebenarnya sudah makrifat kepada Allah. Tapi menurut kira-kiranya tajalinya Allah atau penampakannya Allah di dalam sesuatu. Cara makrifat itu tingkatannya beda-beda. Wa ing kana lan senajan ana iku fil asyai tetep ing dalam pira-pira suwiji apa man sapa man wong layak dilukan ora kuwasa kono sapa man ora kuwasa Allah ing Allah hakka qadri kelawan sejatine weruh Allah. Meskipun sebagian makhluk itu ada yang tidak mampu mengagungkan atau memandang Allah secara sempurna. Artinya tingkatan makrifat itu beda-beda. Kenapa? Inaksi makrifati wa khususnya. Sebab ya memang makrifat atau cekae makrifat kepada Allah, sehingga di dalam mengagungkan Allah tidak sempurna. Makanya secara lahir ibadah seseorang itu beda-beda. Ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang ibadahnya secara lahir banyak, tapi batinnya sedih. Ada yang batinnya banyak, sempurna, secara lahir sedih. Nah, itu semua berkaitan dengan tingkatan seseorang dalam bermakrifat kepada Allah. Kenapa segala sesuatu termasuk manusia kok sebenarnya sudah makrifat kepada Allah? Karena dulu di zaman azali Allah sudah berfirman, alastu birabbikum.
apakah saya ini Tuhanmu? Kemudian mereka makhluk-makhluk lagi, roh lagi sama berkata, na'am bala, nggih jenengan Tuhan. Makanya makhluk kabeh itu sebenarnya sudah bermakrifat kepada Allah. Cuma makrifatnya tingkatannya beda. Dan laling tifai asliya ora krono ora anane asale makrifat. Aslinya sudah ada makrifat meskipun sedikit. Makanya di antara ini tujuan kita ngaji, tujuan ngaji mulai ilmu fikih, ilmu ilmu tasawuf sampai beramal secara syariat, amal secara thariqah, amal secara hakikat, Islam, iman, satu agar kula jenengan bisa bertemu dengan Allah, agar kula jenengan bisa menjadi orang yang arif billah. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di sini di dunia mata batinnya, basirohnya, mata hatinya masih buta, fahuwa fil akhirat, nanti ketika di akhirat akan tambah buta, wa adallu sabila, dan jalannya akan tersesat. Ini kita harus ndonga di samping mempunyai tekad yang kuat minta kepada Allah agar menjadi orang yang Allahumma anta maksudi walidhoka mat'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ftahli futukal arifin wahtim li bikhotimati waja'alna minal ladzina sabaqat lahumul husna, sampai nanti di akhirat ya Allah derajat kula tambah naik donga niku minim dibandung setiap habis sholat. Karena apa? Ini doa yang berkaitan agar kula jenengan diridhoi Allah, agar kula jenengan bisa mahabbah cinta kepada Allah, agar kula jenengan menjadi orang yang arif billah, terbuka hatinya, futuhal arifin, mati dalam kondisi husnul khotimah. Enggak sampai itu, sampai nanti di akhirat derajat kula jenengan akan naik, kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga menaiki bulan Ramadan muga-muga ayu donga sing kenangan. Mari kita berdoa yang sungguh-sungguh, mudah-mudahan kula jenengan sampai keluarga kita, anak cucu kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang arif billah, mati dalam keadaan mati husnul khotimah. Muga-muga manfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'fana bi barakatihi wa dinal husna bi hurmati wa bisna fi tariqati wa mu'afati minal fitan bi asrari hurufil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit
sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi